Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithut tasi', hadis yang ke-9 dari 40 hadis adab nabawi. Karahatu dhammit ta'am wa zikri uyubih. Karahatu dhammit ta'am wa zikri uyubih. Dimakruhkan mencela makanan. Dimakruhkan mencela makanan dan menyebut aib-aib daripada makanan itu. Dicontohkan seperti malih, memasinnya, nah itu termasuk sudah mencela. Atau hamid, masamnya nih, atau karaunya, atau lambiknya, atau ini kada masak nih, nah itu makruh. Contoh-contoh di antara mencela makanan. Maka itu perbuatan yang dimakruhkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalah wa illa tarakah, muttafaq alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah mencela Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan makanan qattu, selama-lamanya. Artinya Nabi itu kada pernah mencela makanan selama-lamanya. Makanan itu, ta'am itu yasmalul masyrub, mencakup minuman. Minuman adalah bagian dari makanan. Minuman pun Nabi kada pernah juga mencela. Qattu, selama-lamanya. Arti selama-lamanya itu mencakup banyak hal. Fi halir ridha wa halil ghadab. Pada waktu senang atau pada waktu beliau sedang marah. Waktu beliau senang, waktu beliau marah, kada pernah beliau mencela makanan atau minuman. Wa halil ju' wasyiba, ketika lapar dan kenyang. Waktu sidin sedang lapar, waktu sidin sedang kenyang, kada pernah juga Nabi itu mencela makanan atau minuman. Wa halil ijtima wal infirad, ketika berkumpul makan bersama-sama atau ketika makan sendiri, beliau kada pernah juga mencela makanan atau minuman. Wa hadal qalil wal katsir, ketika makanan banyak sedikit. Ketika makanan sedikit, ketika makanan banyak, beliau kada pernah mencela makanan atau minuman tadi. Nah, itu arti kat. Nabi kada pernah mencela makanan selama-lamanya. Artinya waktu apapun. Kada pernah Nabi itu mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau atau minuman yang dihidangkan kepada beliau. Ini istaha akalah. Jika sidin kepingin makanan itu, sidin makan. Wa illa, jikalau sidin tidak kepingin, tarakah, sidin tinggalkan. Jadi misalnya sidin makan masin, kada kepingin sidin, ampe sidin makan.
Cuma kada mencela, ini kamasinan kuahnya kada mau Nabi kita. Sidin makan ingin, sidin makan terus. Kalau sidin kada ingin, maka sidin tinggalkan makanan itu. Kalau mencela kada bisa Nabi kita itu terhadap makanan minuman yang dihidangkan kepada sidin. Hadis muttafaq alaihi. Min fawaidil hadis, sebagian dari faidah yang diambil dari hadis tadi, karahatu zikri uyubit ta'am, makruh menyebutkan aib makanan. Ya makruh tadi kita bersuara mesinnya ini, hambarnya ini, karaunya ini, nah, itu makruh. Dimakruhkan menyebutkan aib-aib makanan. Karena makanan itu adalah bagian dari nikmat Allah. Makanan bagian dari nikmat Allah. Menyebutkan aib makanan itu berarti kita meremehkan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi mengaibkan makanan itu fathu babil ghibah, itu membuka pintu ghibah. Kita menyebutkan aib makanan itu menyebutkan membuka pintu ghibah. Si anu itu bermasak pemasinan, nah, amun inya kada katuju mendengar itu jadi ghibah. Si anu itu bermasak kada bisa, rancak karau bermasak. Si anu itu rancak bermasak kada bisa. Nah, misalnya apa disebutkan aibnya, nah itu membuka pintu ghibah. Dan kalau sudah ke ghibah ini hukumnya bukan lagi makruh tapi berpindah kepada haram. Nah makanya Nabi mengajarkan bahwa makanan itu bila mana sidin senang, sidin makan, bila sidin kada senang, sidin tinggalkan. Ada pernah Nabi kita mencela apa yang dihidangkan. Sa'atu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua diambil faidah dari hadis tadi, keluasan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bagian dari akhlak Nabi. Apa yang dihidangkan kepada beliau, bila mana sidin senang, sidin makan, bila sidin kada senang, sidin kada makan. Tapi kadang mau Nabi menyebutkan aib daripada makanan itu. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu ma yajiduh idza ragiba fihi wa illa tarakahu min ghairi zikri uyubih. Bermula Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau makan apa yang sidin dapati. Bila mana sidin senang pada makanan itu, dan jikalau tidak beliau tinggalkan dari ketiadaan menyebut aibnya makanan itu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'ibut ta'am al-mubah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah menyebutkan aib makanan yang mubah. Amma ta'amul muharram fayunabbihu alaihi wa yazkuru uyubah hatta yattaqiyahul muslim. Adapun makanan yang diharamkan maka beliau jagakan atasnya. Sidin padahkan, sidin sebutkan aib-aibnya sehingga bisa menjauhi akan makanan itu oleh seorang muslim. Nah itu hadis yang ke-9. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10, istihbabul akli min hafatit ta'am. Disunatkan makan dari sisi makanan, tepi makanan. Jadi sunat kita makan itu mulai dari sisinya, dari pinggirnya.
Jangan langsung mulai makan tuh di tengah disuap, jangan. Ibarat nasi di piring. Nah, yang kita ambil pertama kali untuk dimakan yang paling pinggir. Besasar ke tengah, ke tengah, ke tengah. Jangan mulai di tengah. Nah, itu jadi Nabi mengajarkan bahwa kalau kita makan, mulailah di sekelilingnya dulu. Di tengah tuh kena kehabisan. Istihbabul akli min habatit ta'am. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al barakah tanzilu wasatat ta'am. Fakulu min fataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bermula barakah turun di tempat yang di tengah daripada makanan. Wasatun itu tempat yang di tengah. Menurut sebagian ahli lughah, kalau wasatun itu tempat yang di tengah, disebut wasatun. Kalau sinnya kada babaris, wastun itu artinya baina, antara. Misal jalastu wastal qaum, aku duduk di antara kaum. Tapi kalau jalastu wasatal qaum, aku duduk di tempat tengah di antara kaum itu. Nah, perbedaannya. Ajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermula barakah itu turun. Maksudnya diturunkan oleh Allah di tempat yang di tengah daripada makanan itu. Jadi misal nasi, nah, Allah menurunkan barakah itu di tengah. Nah, dari tengah itulah menyebar ke sekeliling makanan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan maksudnya barakah yang diturunkan oleh Allah untuk makanan itu jasidin ma yahsulu bihi tagdziyah wa taslamu akibatuhu minal adza wa yuqawwi ala ta'atillahi ta'ala. Itu barakah makanan. Yang namanya makanan berberkah itu kayak apa? Makanan yang menghasilkan kekuatan, menghasilkan gizi, dan selamat akibatnya dari penyakit, dan memperkuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut barakah. Jadi makanan yang berbarakah itu makanan yang bisa membuat kita kuat, bertenaga, yang kada bakal ada penyakit sesudah makan itu, dan menambah rajin kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu makanan yang berbarakah. Nah, makanan itu diberkahi oleh Allah mulai dari tengahnya. Makanya jangan di awal makan di tengah. Amun di awal makan di tengah, pas pinggirnya kena kada barakah lagi. Nah, supaya barakah itu menyebar semuaan sepiringan itu, mulailah dari pinggir makan. Nah, di pinggir makan sampai kena ujungnya. Jadi syarat pertama makanan itu supaya ada barakahnya mesti dari halal. Minuman sama. Makanan yang kada halal kada mungkin ada barakah. Kada mungkin ada barakah. Yang kedua, supaya makan itu barakah, bismillahirrahmanirrahim. Itu barakah juga.
Kalau kita makan itu kada bismillahirrahmanirrahim, itu sudah kada berkah lagi. Yang ketiga, tangan kanan. Tangan kanan. Kalau makan tangan kiri, padahal tangan kanan tangan kanan bisa, itu sudah kehilangan barakah. Nah, jadi banyak hal-hal yang menunjang makanan ini jadi barakah. Pertama, syaratnya dari halal. Kita makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan tangan kanan. Kita makan mulai pinggir. Nah, mulai pinggir. Besasar sampai ke tengahnya. Al-barakah tanzilu wasatat ta'am, bermula barakah itu turunnya di tempat yang tengah daripada makanan. Fakulu min hafataihi, maka makanlah kalian dari sisi-sisinya. Dan jangan kalian makan makanan itu dari tempat yang di tengahnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Berkata Tirmidzi, ini hadis dari satu sisi hasan, dari sisi yang lain hadis ini sahih, hadisun sahih. Sababu wurudil hadis, bermula sebab datangnya hadis. Akhraja Ibnu Majah bi sunanihi an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam utiya bi kas'atin. Didatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kas'ah. Kas'ah itu piring besar yang biasa terbuat dari kayu atau tembaga misalnya, besi. Nabi didatangkan dengan piring besar yang dalamnya itu berisi makanan. Faqala Rasulullah bersabda, kulu min jawanibiha, makan ya Nabi dari sisi-sisinya. Wah, mungkin makanan dihadapi oleh 4 orang, 5 orang, ini piringnya ganal. Nah, sekelilingan orang menghadapi makanan itu. Lalu jar Nabi, makanlah dari sisi-sisinya. Wada'u dzirwataha, tinggalkan tengahnya. Jangan tengah dulu dimakan, mulai pinggir. Yubarak fiha, niscaya diberkahi pada makanan itu. Niscaya diberkahi makanan itu. Tarjamatu Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis tadi dari Abdullah bin Abbas. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, siapakah Abdullah ibnu Abbas itu? Huwa Abdullah ibnul Abbas ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Abdullah itu anaknya Abbas. Abbas anaknya Abdul Muttalib. Berarti lawan Nabi kita sepupu sekali. Nah, kalau Nabi kita Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib. Nah, sepupu sekali lawan Nabi. Abbas itu paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang paman Nabi yang terkenal. Satu, Abu Talib. Abu Talib ini paman Nabi seumah sebapa. Karena Abu Talib itu dengan Abdullah ayahnya Rasulullah seumah sebapa. Dari istri Abdul Muttalib yang bernama Fatimah binti Amr. Nah, yang kedua yang terkenal paman Nabi siapa lagi? Abu Lahab. Abu Lahab terkenal juga.
Dalam Quran ada tabat yada Abi Lahab. Nah, Abi Lahab ini lawan abah Nabi badang sanak juga, nang sanak sabapa. Karena mamanya Abu Lahab itu namanya Lubna, istri Abdul Muttalib yang namanya Lubna, lahirlah Abu Lahab. Nah, yang ketiga paman Nabi Abbas. Nah, Abbas paman Nabi dan sanak abah Nabi kita sebapak juga. Karena Abbas ini ibunya namanya Nukailah. Abdul Muttalib 10 anak laki-laki, bini Sidin banyak. Jadi dari ini lahir ini, dari bini ini lahir ini, dari bini ini lahir ini. Yang seumah sebapa lawan abahnya Nabi itu ialah Abu Talib, bukan Abu Lahab, bukan Abbas. Nah, di antara 3 paman Nabi ini, satu yang disepakati Islamnya. Seluruh ulama sepakat paman Nabi ini Muslim, Abbas. Abbas ibnu Abdul Muttalib. Walaupun lambat masuk Islamnya Abbas ini, tapi beliau Muslim. Yang kedua yang dipastikan kafirnya Abu Lahab. Itu paman Nabi yang nyata-nyata kafir. Al-Quran pun menjelaskan tabbat yada Abi Lahab. Nah, yang ketiga paman Nabi kita yang dikhilafkan ulama tentang keislamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talibnya ada yang mengatakan beliau Muslim, ada yang mengatakan beliau kada sempat Muslim, meninggal dunia. Yukna Abul Abbas, Abdullah bin Abbas ini dipanggil orang Abul Abbas. Jadi Abdullah ini abahnya Al-Abbas, ada berisi anak namanya pun Abbas juga. Namanya Abbas juga. Wa ummuhu, ibu beliau, hiya Ummul Fadli bintul Harith ibni Haznin al-Hilaliyah. Itu ibunya dari Abdullah bin Abbas. Wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Beliau Abdullah bin Abbas lahir sebelum hijrah 3 tahun. 10 tahun sudah Nabi kita dakwah di Mekah, mengajak Quraisy masuk Islam. 10 tahun hanyar lahir Abdullah bin Abbas ini. Hanyar lahir. Wa kana ibna 13 sanatan yauma wafatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau berumur 13 tahun pada hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah wafat, beliau hanya umur 13 tahun. Wa madahahu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulih, dan memuji akan Abdullah bin Abbas oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulihi, dengan sabda Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doakan Ibnu Abbas, ya Allah, pahamkan dia pada agama dan ajarkan dia ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini dikenal sebagai Imamul Mufassirin, sebagai imamnya ahli tafsir. Balagat marwiyatuhu minas sunnatil mutahharah, dan sampailah riwayat-riwayat beliau dari sunnah mutahharah 1660 hadis. Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Nabi itu 1660. Padahal Nabi kita wafat umur Sidin hanya 13 tahun. Nabi kita wafat umur Sidin hanya 13 tahun.
Sempat beliau mengaji lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat hadis 1660 hadis. Tuwfiya bi Taif, beliau wafat di negeri Taif. Sana ada masjidnya terkenal. Beliau wafat di Taif sanata samani wasitin, tahun 68 Hijriah. Wa umruhu yauma wafatihi, umur beliau pada hari wafatnya 70 sanah 70 tahun. Wa shalla alaihi Muhammad ibnul Hanafiyah, dan menyembahyangkan atas beliau Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah ini anak Sayyidina Ali, tapi dari istri selain Fatimah. Setelah Fatimah radhiyallahu anha wafat, Sayyidina Ali kawin dengan seorang perempuan dari Bani Hanifah, anak laki-laki, namanya Muhammad, atau disebut Muhammad ibnul Hanafiyah, padahal anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa shalla alaihi Muhammad ibnul Hanafiyah, dan menyembahyangkan atas Ibnu Abbas oleh Muhammad ibnul Hanafiyah. Wa kabbara alaihi arba'a wa qala al-yauma mata rabbaniyyu hadhil ummah. Berkata Muhammad ibnul Hanafiyah begitu wafatnya, di hari wafatnya Ibnu Abbas, ujar beliau, hari ini telah wafat Rabbani, ini umat, ulama ini umat. Rabbani itu ulama yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang dibimbing oleh Allah disebut ulama Rabbani. Orang alim yang dibimbing oleh Allah dalam langkah-langkahnya, dalam sikap-sikapnya, maka ini ulama disebut alimun rabbaniyun. Di antaranya Abdullah ibnu Abbas. Min fawaidil hadis, sebagian dari faidah-faidah hadis, yukrahul aklu min a'lat ta'am wa wasatal qas'ah, dimakruhkan makan dari atas makanan dan di tengah piring. Makruh. Jadi kalau kita makan berdahulu mengambil di tengah, nah itu makruh. Bila makan ini makruh, sudah kehilangan barakah. Sudah kehilangan barakah. Yukrahul aklu min a'lat ta'am wa wasatil qas'ah. Yang kedua yang diambil faidah dari hadis tadi, yang bagil aklu min atrafis sahni wa hafatihi duna wasatihi. Semestinya makan itu dari sisi-sisi piring, bukan di tengahnya, bukan di tengah. Kalau dadar kah, sama aja juga. Makanin terlalu dadar, makan limping, itu mulai pinggir dimakan, jangan mulai tengah berdahulu. Nah, bila mulai tengah berdahulu itu makruh dan sudah kehilangan barakahnya. Jadi apa makanan-makanan yang model macam itu, roti misalnya, roti yang bulat, yang ganal, yang terlalu dadar, limping tadi. Nah itu kalau kita makan kayak makan nasi, mulai pinggir dulu dimakan. Berpahala, dapat pahala, karena kita memakai petunjuk Nabi. Pahala dapat, barakah makanannya dapat. Kalau kita makan betul-betul di tengah diambil, barakahnya kadada, pahalanya kadada, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La ba'sa bi akhdhil fakihah min wasatin wa a'lal wi'a. Tidak mengapa mengambil buah-buahan dari tengah dan atas bejana. Kalau makanan gak ada apa-apa. Misal anggur, langsat misalnya, nah di jidar langsat, kita ambil di tengah, itu gak ada apa-apa.
Kada mulai pinggir mengambil, itu lain kisahnya dengan yang tadi. Nah, tidak mengapa mengambil buah-buahan dari tengah dan atas wadah. Jubung misalnya, nah, langsat orang menyurungi, kita ambil yang di tengah di atas, itu kada makruh. Nah, beda lawan makan roti, makan nasi, jadi beda. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, la ya'kulu min wasatir ragib, tidak boleh makan itu di pertengahan roti. Roti nah bulat di tengah dulu diambil, nak ada boleh kisudin itu. Bal min istidaratihi, bahkan dari sekelilingnya. Sekelilingnya. Illa idza qallal khubzu, kecuali sedikit rotinya. Kita dihidangkan roti yang sudah hendak habis rotinya. Nah, fala yaksiril khubza, hendaklah dia membelah akan roti itu. Dibelah. Nah, itulah hadis yang ke-10 di antara 40 hadis adab nabawi tadi. Yang ke-11 al-hadisul hadi asyar, istihbabu la'qitul asabi ba'da ta'am. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, musalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ma khata'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma wa ilma wa 'amala wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.